Museum Multatuli Lebak, Banten. Akhirnya kesampaian juga di Museum Multatuli Lebak, Banten. Place to go Bekasi akan mengulas Museum Multatuli. Siapa dan perannya Multatuli dalam kemerdekaan Indonesia. Multatuli, aku telah banyak menderita. Edward Doesdeger terlahir dari keluarga kelas menengah, bapaknya seorang pelaut. Ketika dia memasuki usia dewasa, dan memang dia tergolong anak yang sukses dalam studi, karena dia mengalami kebosanan dalam studinya, akhirnya orang tuanya mengirim dia ke negeri jajahan kerajaan Hindia Belanda. Oleh ayahnya Edward Doesdeger dikirim ke Hindia Belanda, atau yang sekarang kita menuju Indonesia. Dia dikirim ke sini dan bekerja sebagai pegawai negeri sipil atau pegawai pemerintahan kerajaan Hindia Belanda. Dia di beberapa tempat dia memulai karirnya dari pegawai yang paling kecil. Pertama dia ditugaskan di Mandeling Natal, atau tepatnya di Natal. Sekarang Mandeling Natal itu masuk di kabupaten, salah satu kabupaten di Sumatera Utara. Dia di sana sebagai konselor, dia yang mengurusi keuangan, mengurusi kehakiman, administrasi pemerintahan. Pendek cerita, dia tidak bertahan lama di sana. Tugas pemerintahannya itu tidak dilakukan dengan baik. Akhirnya dia mendapat hukuman dan dikembalikan ke Batavia. Di Batavia dia sempat luntang-lantung dan akhirnya tetap dipanggil, dan dia bekerja lagi sebagai pegawai rendahan di Batavia, di beberapa tempat ya, salah satunya di daerah Purwakarta. Karena pengalaman dia di Mandeling Natal atau di Natal, dia bekerja lebih baik dan lebih tertib, lebih disiplin. Banyak terobosan yang dia lakukan. Hingga akhirnya Doesdeger ini menjadi asisten residen. Pertama dia di Manado, Ambon, dan terakhir yang paling terkenal itu adalah di sini, di Lebak, Banten. Atau yang sekarang ini saya ada di Rangkasbitung. Disinilah dia menjadi asisten residen. Ketika dia menjadi asisten residen, dia melihat ada ketidakadilan yang dilakukan oleh pemerintah kolonial Hindia Belanda terhadap masyarakat pribumi. Jadi masyarakat pribumi itu dilakukan sistem tanam paksa. Sistem tanam paksa itu pemerintah Hindia Belanda memaksa pribumi untuk menanam tumbuhan-tumbuhan tertentu yang itu nanti akan dibeli, dan dibelinya pun dengan harga yang ditentukan oleh pemerintah kolonial. Dari sini batinnya si Doesdeger itu berontak, hingga akhirnya dia komplain, dia mengadu kepada pemerintahan Hindia Belanda. Namun apa yang dia sampaikan itu ditolak, tidak digubris oleh pemerintah setempat, hingga akhirnya dia memutuskan keluar dan berhenti sebagai asisten residen karena aduan dia atau penolakan dia, ketidakadilan yang dilakukan oleh Bupati Lebak atas pelaksana dari sistem tanam paksa itu ditolak, dan akhirnya dia memutuskan berhenti dan kembalilah dia ke Belanda. Dan di Belanda akhirnya dia pindah ke Jerman. Dari sanalah nanti dia menulis banyak artikel, surat-surat yang itu berhubungan dengan penjajahan atau ketidakadilan di Hindia Belanda. Ya, dalam tulisan-tulisannya, dalam artikel-artikelnya, si Edward Doesdeger ini mengubah namanya menjadi Multatuli, atau dalam arti bahasa Indonesianya itu
aku sudah banyak menderita. Nah, salah satu novel yang paling terkenal yang itu menceritakan tentang kekejaman Hindia Belanda di kekejaman pemerintahan Hindia Belanda di Nusantara, itu berjudul Max Havelaar. Buku inilah kemudian yang membuka mata kaum sosialis demokrat, aktivis di Belanda, anggota parlemen yang berhaluan kiri di Belanda, sehingga mereka melakukan protes bahwa sudah terjadi ketidakadilan di daerah jajahan, terutama di Hindia Belanda. Dari sinilah nanti akan lahir kebijakan politik etis. Nah, politik etis inilah nanti yang melahirkan sekolah-sekolah di Hindia Belanda. Sejak saat itulah nanti orang-orang pribumi bisa sekolah, karena di periode sebelumnya orang pribumi tidak boleh sekolah. Yang hanya sekolah itu adalah orang Hindia Belanda, Eropa, atau dari Arab dan Cina. Sementara penduduk pribumi itu tidak bisa sekolah karena kelas bawah. Nah, politik etis inilah nanti yang banyak melahirkan tokoh-tokoh pembaharu, ada Budi Utomo, Cipto Mangunkusumo dan seterusnya itu. Nah, dan ini akan terus bergelur, terus menjadi gerakan kebangkitan Indonesia. Dan inilah peran besarnya Louis Dekker atau Multatuli dalam berdirinya negara Indonesia. Dibukanya politik etis yang membuka ruang bagi generasi muda masyarakat yang terjajah untuk bisa sekolah dan mengenyam pendidikan. Bahkan pendidikan itu tidak hanya di Nusantara tapi juga sampai ke Belanda. Seperti Bung Hatta, Sultan Syahrir, mereka itu kuliah dan bersekolah di Belanda. Dan mereka lah yang nantinya mengobarkan kemerdekaan Republik Indonesia. Itulah peran besarnya seorang Multatuli. Aku yang telah lama ketika kita memasuki Museum Multatuli ini, kita akan langsung melihat landscape dari gedung ini dan juga foto Multatuli lengkap dengan kata-kata dari Multatuli. Tugas manusia adalah menjadi manusia. Di ruang utama kita langsung disuguhkan patung dari seorang tokoh besar, seorang penulis, sastrawan, juga seorang politisi, Multatuli. Di ruangan kedua dari museum ini kita akan disuguhkan langsung dengan video yang langsung bisa kita lihat mozaik atau cerita singkat penjajahan di bumi Nusantara. Ini adalah kapal atau kapal miniatur yang membawa orang-orang Belanda ke Nusantara. Ini adalah peta tanam paksa di Pulau Jawa yang diberlakukan untuk mengisi atau memperbaiki ekonomi Hindia Belanda yang mengalami krisis ekonomi yang
akhirnya menjadikan Indonesia sebagai lumbung atau Nusantara sebagai lumbung, terutama di Jawa, penerapan tanam paksa. Salah satu komoditas yang dipaksakan untuk dijual adalah kopi. Lebak, Banten, salah satunya penghasil kopi di era tanam paksa. Museum ini menyajikan struktur pemerintahan di Hindia Belanda. Pemerintahan tertinggi itu adalah Gubernur Jenderal, di bawahnya ada Residen, Bupati yang untuk bumi putranya. Di bawah Residen itu ada Asisten Residen setara dengan Pati. Di bawahnya Asisten Residen ada seorang konselor. Multatuli itu pernah konselor di Natal atau di Kabupaten Mandailing Natal, dan jabatan yang paling rendah adalah asisten konselor. Museum ini juga menyajikan buku paling terkenal dari Multatuli, Max Havelaar. Ini dia bukunya. Bukunya masih dalam cetakan lama, masih bahasa Belanda. Tokoh-tokoh ini menulis, mengomentari perjuangan dan pembelaan Multatuli kepada Indonesia. Ada Pramudia, ada Soekarno, ada Kartini. Sebenarnya banyak tokoh-tokoh lainnya yang juga memuji. Tapi di museum ini yang disajikan 5 tokoh ini. Surat Bung Karno ketika di pengasingan di ND. Surat ini ditulis kepada sahabatnya Samuel Copperberg. Surat ini diabadikan di Museum Multatuli.